Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arina Ditya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Overimpe Angkatan 2020 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang eksternalitas barang publik yaitu pembangunan jalan tol di Pulau Jawa. Dan yang akan saya analisis di sini adalah jalan tol yang berada di dekat rumah saya yaitu Jalan Tol Pandaan Malang, rute Singosari Pakis. Tersedianya infrastruktur yang memadai akan mempercepat distribusi barang dan jasa dari suatu kawasan ke kawasan yang lainnya, sehingga akan memacu laju pertumbuhan ekonomi suatu kawasan atau kota. Di kota, permasalahan banyaknya kepemilikan atas kendaraan bermotor. Penumpukan kendaraan yang terjadi akan membuat kemacetan dan berpengaruh terhadap ekonomi di kota tersebut. Salah satu upaya dari pemerintah untuk mengurangi kemacetan di kota-kota besar adalah dengan membangun jalan tol atau yang sering disebut dengan jalan raya bebas hambatan. Pengadaan jalan tol sendiri dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta kesinambungan dalam pengembangan wilayah. Ruas Pandaan Malang ini merupakan salah satu jalan tol yang dibangun di Jawa Timur, di mana termasuk dalam bagian proyek tol Trans Jawa. Pembangunan jalan tol Pandaan Malang diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Jalan tol Pandaan Malang dibangun dengan tujuan untuk menghubungkan dua daerah di Provinsi Jawa Timur, yaitu Pandaan dan Kota Malang, sebagai alternatif pemecah kepadatan lalu lintas, sehingga dapat melancarkan dan mengurangi kepadatan lalu lintas dari Pandaan menuju Malang ataupun sebaliknya. Dengan adanya tanah atau lahan yang berkurang karena proyek jalan tol ini, juga menimbulkan beberapa masalah bagi warga yang lahannya terkena pembebasan maupun warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol ini tentunya menimbulkan eksternalitas, baik eksternalitas positif maupun negatif. Eksternalitas negatif yang ditimbulkan antara lain, yang pertama adalah pembangunan lahan yang sangat luas yang secara langsung berdampak pada tata ruang lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, dan lain-lain. Di daerah rumah saya sendiri, tepatnya di Jalan Sabtorenggo, Pakis, jalan ke utara yang menuju ke arah Bandara Abdurrahman Saleh. Nah, di sini dulunya banyak pemukiman penduduk dan juga kebun-kebun. Akan tetapi, karena terkena zona pembebasan lahan tol, maka pemukiman penduduk ini tergusur. Kebun, hutan yang dulunya lebat sekarang berubah menjadi hamparan tanah dan juga jalan tol. Eksternalitas negatif yang kedua adalah berkurangnya daerah resapan air. Hal ini terjadi karena daerah tersebut telah berubah menjadi beton, yang awalnya tanah menjadi beton. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya banjir apabila hujan turun lebat. Hal ini juga terlihat di daerah rumah saya. Apabila hujan lebat, jalanan akan tergenang air. Hal ini terjadi karena daerah yang dulunya merupakan selokan besar sekarang menjadi pondasi jembatan tol tersebut. Selain itu, apabila hujan turun lebat, air dari atas jembatan tol biasanya turun ke bawah dan juga ditambah lagi dengan lumpur-lumpur yang ikut terseret air menyebabkan jalanan lebih licin. Eksternalitas negatif yang ketiga adalah menambah kemacetan di pintu keluar tol. Nah, di pintu keluar tol Pakis ini sendiri berada di daerah Bunut, Kecamatan Pakis ya. Nah, di perempatan Bunut ini seringkali terjadi macet karena banyaknya kendaraan yang keluar masuk dari tol. Selain itu, mungkin karena daerah Bunut ini merupakan pintu tol yang dekat dengan Bandara Abdurrahman Saleh. Jadi, banyak yang keluar masuk di sini karena mobilitasnya juga lebih dekat. Selain menimbulkan eksternalitas negatif, pembangunan jalan tol ini juga menimbulkan eksternalitas positif. Eksternalitas positif yang ditimbulkan antara lain adalah yang pertama adalah meningkatnya perekonomian masyarakat. Hal ini terjadi karena terbukanya lapangan kerja dan aktivitas ekonomi yang baru. Jalan-jalan yang dulunya kanan kiri kebun hutan sekarang berubah menjadi pertokoan, tempat makan, tempat isi BBM, dan sebagainya. Eksternalitas positif yang kedua adalah transportasi angkutan akan efisien dan waktu tempuh akan semakin cepat, serta biaya transportasi akan semakin terjangkau, dan akan menambah nilai komoditas. Mungkin dulu dari Singosari ke Pakis perlu waktu setengah sampai 1 jam, sekarang bisa ditempuh 15 sampai 20 menit.
Dari permasalahan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka saran atau solusi yang bisa diberikan antara lain, saran atau solusi untuk pemerintah adalah pemerintah seharusnya dapat memperhatikan lahan pertanian, yaitu lahan irigasi yang vital dan lahan subur lainnya. Dikarenakan, sektor pertanian merupakan salah satu sektor penopang perekonomian di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Selanjutnya adalah solusi untuk perusahaan. Perusahaan bisa menyusun kembali strategi yang tepat untuk pembangunan jalan tol ini agar dampak-dampak negatif yang ditimbulkan ini bisa dicegah di kemudian hari. Dan tentunya bisa bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan saja, tetapi juga masyarakat sekitar. Yang terakhir adalah solusi untuk masyarakat sendiri. Masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan dengan baik segala infrastruktur yang sudah diberikan dan tentunya menjaganya agar bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.